Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 2, dan pembelajaran ketiga. Materi pokok hari ini yaitu pertama ide pokok, yang kedua keberagaman Indonesia, dan yang ketiga perilaku nilai-nilai Pancasila. Nah, ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Nah, cara menentukan ide pokok ada 3 ya. Yang pertama, membaca keseluruhan teks bacaan. Yang kedua, menentukan kalimat utama tiap paragraf. Nah, kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, dan campuran. Campuran itu di awal dan di akhir ya. Nah, yang ketiga, menentukan inti bahasan dari kalimat utama yang bisa dijadikan gagasan pokok atau ide pokok. Nah, keberagaman. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang ya. Nah, keberagaman di Indonesia ada 6 jenis. Yang pertama, keberagaman wilayah. Keberagaman wilayah ya. Nah, kita berada di wilayah mana? Tepatnya kita berada di wilayah Jawa Barat ya, di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, keberagaman suku. Nah, suku ada suku Baduy, suku Asmat, suku Jawa, dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, keberagaman agama. Nah, di Indonesia ada berapa macam agama? Ya, ada 6 agama. Ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Nah, berarti keberagaman agama ada 6 ya. Nah, yang keempat, keberagaman ras. Nih, keberagaman ras ada ras Mongolit ya, dan lain sebagainya. Terus yang kelima, keberagaman golongan. Golongan. Ada golongan orang dewasa, golongan anak-anak ya, dan golongan pekerja pabrik atau golongan wira swasta dan lain sebagainya ya. Salah satu contohnya itu. Dan yang keenam adalah keberagaman jenis kelamin ya. Tentunya kalian sudah tahu jenis kelamin itu hanya ada 2 ya, laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita masuk ke perilaku. Nah, apa itu perilaku? Perilaku adalah suatu tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan ya. Nah, perilaku ada yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, tidak memilih teman yang kaya atau yang miskin. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja, tidak boleh memilih atau memandang dia kaya atau tidak kaya. Yang kedua, contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Memberikan pinjaman peralatan sekolah kepada teman yang tidak membawa ya. Jadi tidak boleh pelit ya. Kalau ada teman yang tidak membawa peralatan sekolah, dipinjamkan saja dengan catatan harus dikembalikan kepada yang meminjamnya ya. Nah, contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, memilih teman yang kaya saja. Nah, berarti kebalikannya ya. Berarti tidak boleh memilih-milih teman atau memandang teman dari dia kaya atau miskin ya. Nah, yang kedua, tidak mau memberikan pinjaman peralatan sekolah kepada teman yang tidak membawa. Jadi kalian harus memberikan pinjaman peralatan sekolah kepada teman yang tidak membawa atau lupa membawa, yaitu tadi dengan catatan harus mengembalikan kepada yang meminjamkannya.
Semoga kalian paham ya. Terima kasih.